Tuhan, kita bertemu lagi meskipun lewat media online. Kita bersyukur kita bisa beribadah hari ini, minggu yang ketiga di bulan Mei ini. Kita akan berdoa, kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, meskipun di rumah kami masing-masing, kami masih bisa Tuhan beribadah kepada Tuhan, mempersiapkan waktu kami kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan waktu kami untuk kami bisa beribadah. Tuhan pimpinlah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan berkati Bapak Gembala yang akan berikan firman Tuhan. Engkau urapi Tuhan ibadah kami, biar semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mau buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Hanya bersamamu Tuhan kami bisa kuat, kami bisa tenang Tuhan. Sendiri
setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang Raja, nyanyi bagi Dia
tempat kami masing-masing Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau yang memimpin kami Tuhan. Engkau yang memberi kekuatan buat kami Tuhan. Engkau yang berjanji dan Engkau yang akan menepatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Urapilah pendengaran kami, biar kami bisa melakukan firman Tuhan dengan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami siap menerima firman Tuhan. Kami mau alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Persembahan dan persepuluhan rekening Bank Sentral Asia atas nama Ade Esther Wahyuni 73907363341. Baik, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita dalam kondisi yang baik, yang sehat, di mana Tuhan juga berada bersama-sama dengan kita, menjamah kita, memberikan kekuatan bagi kita sekalian. Judul khotbah pada pagi hari ini ialah keuntungan diam di dalam Tuhan. Setiap orang yang mengenal Tuhan Yesus, pasti dia sangat rindu bertemu dengan Tuhan. Dan dia sangat senang kalau mendengarkan cerita-cerita tentang Tuhan. Pagi hari ini kita sudah memuji-muji dan membesarkan nama Tuhan. Sehingga kita menikmati akan kasih sayang Tuhan, di mana kita diberikan keselamatan dan kesehatan. Jikalau kita berada bersama-sama dengan Tuhan, maka kondisi kita akan menjadi lebih baik lagi. Sebab yang lain tidak memiliki Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang makasih. Tapi kita memiliki Tuhan yang sangat baik, yang memberikan segala-galanya. Bahkan dia sudah mati untuk kita sekalian. Kita akan membaca firman-Nya di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-7. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Kita akan menerimanya, firman Tuhan. Ya, kalau kita tinggal di dalam Dia. Karena itu dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka kalau kita minta apapun juga Tuhan akan berikan. Jadi rahasianya dibuka oleh Tuhan di sini, syarat-syaratnya bahwa setiap orang yang ada di dalam Tuhan, yang tinggal di dalam Tuhan, itu sangat manfaatnya besar dalam kehidupan kita sekalian. Kita akan diberikan contoh-contoh lain dalam ayat-ayat ini, ya, bahwa kita hanya bisa memandang kepada Tuhan saja. Dikatakan tinggal. Bagaimana cara tinggal di dalam Tuhan? Ialah syaratnya kita belajar, mempelajari akan firman. Kemudian kita merenungkan firman Tuhan. Bagaimana firman itu dalam kita renungkannya? Dalam bahasa Ibrani dikatakan hagah, artinya terus direnungkan betapa baiknya firman Allah itu, sehingga kita menghayati, ya, bisa mengimajinasikan bahwa dengan merenungkan firman Tuhan kita mendapatkan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan kita sekalian. Melalui pembelajaran ini, merenungkan, maka kita akan semakin dekat dengan Tuhan, semakin rindu untuk diam bersama dengan Tuhan, untuk berjalan dengan Tuhan, dengan selaras dengan Tuhan, sehati sepikir
bahkan sejiwa, sejalan, dan arus daripada kehidupan Kristus ada di dalam kita sekalian. Dikatakan kalau barang siapa makan dagingku dan minum darahku, kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Perjamuan kudus itu sangat penting bagi kita sekalian, sehingga kita bisa tinggal di dalam Tuhan. Karena kita bisa mengingat kembali betapa besar kasihnya Tuhan kepada kita, memberikan hidupnya bagi kita, bahkan rela mati menjadi manusia untuk kita sekalian. Karena itu kita perlu menghayati, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya kita berjalan bisa berhati-hati. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 13 dikatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jadi saudara dikatakan minta apa saja, minta segala sesuatu, harus dalam nama Tuhan Yesus. Dia katakan dalam namaku aku akan melakukannya. Jadi Tuhan siap. Kalau kita memuliakan Yesus Kristus, kita meminta sesuatu kepadanya, maka dia katakan kita sudah memuliakan Bapa. Kita sudah menghormati Bapa, dan Bapa akan mengasihi kita sekalian. Di dalam Yohanes 14 ayat 13 ini dikatakan apa juga, minta apa juga dalam namaku. Mau minta apa? Saudara-saudara mau minta apa? Minta apa saja, minta. Jadi kalau saudara belum mendapat, tentu belum minta sama Tuhan. Karena itu perlu mintalah katanya. Minta apa juga dalam namaku. Jangan dalam nama yang lain, jangan kepada yang lain, tetapi kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah turun ke dalam dunia menjadi manusia, rela mati. Minta kepada Dia yang sudah hidupnya untuk kita, matinya untuk kita, supaya kita mendapatkan berkat dari Dia. Saudara, di dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan itu sudah kita muliakan, Allah itu sudah kita muliakan kalau kita sudah menyebut nama Yesus. Dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jelas sekali dikatakan bahwa kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, itu jelas di sini dikatakan bagaikan ranting yang ada pada pokok anggur, ranting yang nempel, ranting yang dekat, ranting yang lengket. Dari situ dia dapat berbuah. Jikalau tidak nempel, dia akan kering dan tidak dapat berbuah. Demikian pula kita, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan berbuah. Kita akan berhasil dalam kehidupan kita, karena kita tinggal di dalam Dia. Ya. Tinggal di dalam Dia berarti
Apa saja yang kita minta, sudah dikatakan bagian pertama, yang kita kehendaki, kita akan menerimanya. Masalah itu masalah yang sukar, di mana kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sudah belajar firman-Nya, kita sudah merenungkannya, kita harus berjalan bersama-sama Dia dan lebih mendalam lagi, lebih mengerti. Sesudah kita mendengar, sudah percaya kepada firman Tuhan, sudah diampuni segala dosa-dosa kita, maka kita menjadi orang yang menerima firman Allah untuk memelihara firman Allah, untuk bertanggung jawab atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita harus jaga agar keselamatan tidak hilang dari kita, sehingga pada waktu Tuhan datang kali yang kedua, maka kita siap untuk bersama-sama naik dengan Tuhan. Jikalau kita tidak mau mempelajari firman, tidak mau dituntun oleh firman, maka kita akan ketinggalan. Kita tidak tinggal bersama dengan Tuhan. Syaratnya itu harus dipenuhi supaya kita bisa mendapatkan predikat keselamatan waktu Tuhan datang kali yang kedua nanti. Sehingga kalau kita semakin dekat, maka kehidupan Kristus akan mengalir dalam kehidupan kita, sehingga kita mengerti dan makin mengetahui hikmat yang dari Allah, supaya kehidupan yang ada di dalam kita dialiri oleh kehidupan Yesus Kristus. Dalam Mazmur pasalnya yang ke-66 ayat 18, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Pemazmur berkata bahwa tidak boleh ada niat jahat di hatinya. Kalau ada niat jahat, maka doanya tidak didengar oleh Tuhan. Yang pertama tadi dikatakan tinggal di dalam Dia, maka ditawarkan oleh Tuhan minta apa saja. Itu artinya mendengar, tinggal. Yang kedua dikatakan tetap, tinggal tetap, seperti ranting yang nempel, supaya Tuhan mendengar segala doa-doa kita. Yang ketiga, ada hati yang jahat, supaya kita jangan sampai memiliki hati yang jahat yang kita tidak tahu. Oleh karena itu, introspeksi diri kita, evaluasi, supaya apakah kita mempunyai hati yang jahat atau yang tidak. Kalau tidak, kita tidak didengar doanya. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita sudah diberitahukan rahasia-rahasia untuk berdoa, untuk meminta kepada Tuhan. Dalam Matius pasal 7 ayatnya yang ke-7 dikatakan, mintalah maka akan diberi. Minta akan diberi. Saudara sudah minta belum? Kalau minta diberi. Kemudian carilah, kamu akan mendapat. Jadi cari Tuhan, kita akan mendapat Tuhan. Jangan cari yang lain, cari Tuhan, mendapat Tuhan. Kalau kita mendapat Tuhan, maka kekayaan, jabatan, segala apa saja yang dimiliki oleh Tuhan, yang kaya raya, yang memiliki sedunia, memiliki sesorga, menjadi milik kita. Sebab kita sudah memiliki Tuhan. Memiliki Tuhan, memiliki segala-galanya, sehingga minta segala sesuatu pun kita dapat, karena Dia yang maha kuasa, Dia yang sangat mengasihi kita, Dia juga yang memberikan segalanya kepada kita. Dikatakan ketoklah
maka pintu dibukakan bagimu, bagi kita sekalian. Jadi minta, cari, ketuk hatinya Tuhan agar membuka hati kita, membuka diri kepada Tuhan. Dalam ayatnya yang ke Yohanes 14 ayat 14 dikatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku. Dia berjanji kembali dalam ayat 13, ayat 14 pun dia katakan, aku akan melakukan. Apa yang kita minta, Tuhan Yesus akan melakukan. Baik. Dia sangat mengasihi kita sekalian. Bagian pertama, kedua, ketiga, jangan hati jahat. Supaya kita berdoa agar kita mau tinggal di dalam Tuhan, supaya ada aliran-aliran yang baik dari Tuhan, tuntunan-tuntunan dari Tuhan, dan untuk dapat merenungkannya, kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang kedua, kita harus tetap seperti ranting yang nempel, ya, supaya kita bisa ada aliran air hidup dari Tuhan. Yang ketiga, supaya kita jangan ada niat yang jahat dalam hati, yang kita tidak tahu. Orang lain bilang baik, kita juga bilang baik, tapi kita nggak tahu di dalam hati kita ada tidak. Kita harus berhati-hati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Keuntungan bagi orang-orang yang diam di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita berdoa, ya Tuhan, Allah kami yang maha besar, Allah yang maha hebat, Allah yang maha dahsyat, Allah yang tidak ada duanya, satu-satunya Allah yang ada di dunia, yang di bumi, di sorga. Ya Tuhan, pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan kami sudah berbakti di rumah kami masing-masing. Corona ya Tuhan yang jahat, tolong Tuhan, Engkau yang maha kuasa bisa melumpuhkannya, mengusirnya, sehingga bulan Mei kami bisa berbakti kembali di rumah, di gereja kami masing-masing. Kami serahkan seluruh Indonesia ya Tuhan dalam kasih sayang Tuhan, memberikan berkat-berkat kepada kami, baik kami anggota jemaat maupun yang memimpin kami. Semuanya Tuhan berkati, terlebih Tuhan yang meneropong kami, yang melihat hati kami ya Tuhan, kemanapun kami ada, kami pergi, Tuhan yang maha kasih, berkatilah ya Tuhan pekerjaan-pekerjaan kami semuanya ya Tuhan. Berkatilah usaha-usaha kami, berkatilah sekolah kami ya Tuhan, berkatilah pemberian-pemberian kami, kasih sayang kami kepada yang lain, biar mereka tidak kekurangan sembako ya Tuhan. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah jauhkan corona dari kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami serahkan semua doa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus.
berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman dan kita sudah memberikan persembahan dan mengembalikan uang Tuhan perpuluhan. Tuhan berkati kita semuanya, dan kita juga berdoa untuk semua yang sudah kebaktian di rumah masing-masing. Kita menerima berkat dari Tuhan, ialah kesembuhan, kesehatan, dijauhkan dari segala corona. Mari saudara, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kasih-Nya dan perlindungannya serta persekutuannya Roh Kudus, dan damai sejahtera Allah serta kasih karunia Allah melimpah atas saudara-saudara semuanya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sama-sama, haleluya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati.